Assalamualaikum guys, kali ini aku mau sharing tentang pengalaman aku ikut Shikeng Tokutegi no Nigo, pengelolaan makanan di Jepang. Jadi syarat untuk bisa mengikuti ujian Tokutegi no Nigo pengelolaan makanan itu salah satunya adalah harus mempunyai pengalaman kerja di bidang pengelolaan makanan minimal selama 2 tahun. Jadi kalian tidak perlu menunggu sampai kontrak Tokutegi no satunya habis 5 tahun ya. Terus syarat keduanya itu kalian harus memiliki pengalaman sebagai rida atau leader ya di bagian tersebut. Dan untuk modul pembelajarannya kalian bisa download di websitenya JMAC ya. Kalau misalnya kalian nggak nemu, kalian bisa download lewat link yang ada di deskripsi. Nanti aku cantumin di bawah ya. Untuk jadwal tesnya, kalian bisa cek di websitenya OTAF ya. Di sana akan selalu diupdate ya informasi terbarunya soalnya. Jadi kalian harus rajin-rajin cek di sana. Terus untuk Tokutegi no Nigo pengelolaan makanan ini baru diadakan 3 kali ya. Yang pertama itu diadakan di tahun 2024 pada bulan Juli ya. Terus waktu itu orang Indonesia baru 4 orang yang lulus guys. Terus di bulan Oktober itu yang kedua Shikengnya diadain. Dan waktu itu baru 25 orang Indonesia yang lulus guys. Terus yang terakhir kemarin itu di tahun 2025 bulan Januari ya. Itu Shikeng yang ketiga. Dan itu udah ada hasilnya bahwa ada 20 orang Indonesia yang lulus guys. Dan alhamdulillah di 20 orang itu termasuk aku. Alhamdulillah guys. Alhamdulillah aku Shikeng yang ikut Shikeng di bulan Januari 2025 kemarin. Alhamdulillah aku lulus. Jadi total di Jepang itu udah 3 kali diadain Shikeng Tokutegi no Nigo pengelolaan makanan ya. Dan itu orang Indonesia total baru 46 orang yang lulus guys. Jadi ayo guys semangat biar kita tambahin lagi nih orang Indonesia yang bisa lulus Tokutegi no Nigo khususnya pengelolaan makanan gitu. Oh ya, untuk pengelolaan makanan ini yang bisa ikut Tokutegi no Nigo-nya itu yang mendaftarkan harus Kaisa ya. Jadi kalau misalnya kalian yang ada sedang bekerja di pengelolaan makanan itu nggak bisa daftar sendiri ya ikut Shikeng ini, harus didaftarkan oleh pihak Kaisa. Ini aku lihat jadwal selanjutnya itu akan diadakan di bulan 5 sampai 6 ya. Dan itu pendaftarannya udah dimulai dari bulan ini nih. Dari bulan Februari tanggal 19. Itu pendaftaran dari Kigyo Toroku Moshikomi ya. Shimekirinya itu di bulan 2 tanggal 19. Kalian bisa cek lagi ya nanti di websitenya OTAF yang begini guys. Nah, nih kalian bisa cek di seperti ini. Ini ada syarat-syaratnya pihak Kaisa harus gimana syarat-syaratnya yang harus dipenuhi di sini. Kalian cek sendiri aja di websitenya OTAF ya. Oke, sekarang aku bahas pengalaman aku ya mengikuti Shikeng Tokutegi no Nigo-nya kemarin di Sapporo ya. Karena kebetulan aku itu kan sekarang bekerja di daerah Hokkaido ya. Sedangkan tempat diadakannya Shikeng ini cuma ada di Sapporo. Sebenarnya itu jarak dari tempat aku bekerja sampai Sapporo itu sekitar 5 jam guys, naik bus ya. Karena nggak ada transportasi lain ya selain bus, jadi mau nggak mau ya pakai bus gitu. Bayangkan 5 jam pakai bus udah sampai mana ya kalau di Indonesia. Nah terus udah gitu aku harus nginep ya karena kan ujiannya itu diadain sekitar jam setengah 1. Kalau misalnya aku berangkat di hari hanya kemungkinan giri-giri banget itu guys. Aku belum santai-santai, belum sempat belajar lagi gitu kan. Akhirnya aku memutuskan di hari sebelumnya aku berangkat menuju tempat ujian guys. Jadi aku nginep di sana 1 malam. Nah untungnya kemarin itu aku berangkat bareng temanku berdua ya, jadi nggak kayak orang hilang lah di sana gitu kan. Walaupun ketemu sama orang Indonesia juga ya, you know lah, nggak semua orang Indonesia yang ramah melihat sesama orang Indonesia gitu. Jadi ya cukup terbantu sih karena ada temanku gitu. Terus di sana itu menurut aku kayak
pengecekan kita sebelum masuk tempat sikengnya itu lebih ketat dibanding mengikuti sikeng JLPT ya. Karena aku kan waktu itu juga pernah ikut JLPT juga. Kayak lebih ketat aja gitu pemeriksaannya. Udah 3 kali pemeriksaan kalau nggak salah kemarin ya. Dari sebelum kita masuk ke Uketsuke, kita udah dicek ya bahwa ada HP, apakah udah dimatiin dengan benar gitu. Terus ada lagi kayak bawa jam tangan itu tidak diperbolehkan ya kemarin itu. Padahal aku juga udah siapkan jam tangan kan, karena menurut aku kan takutnya di ruangan sikeng itu nggak ada jam dinding atau gimana kan, seperti JLPT kan ada himbauan bawa jam tangan kan waktu itu. Nah ternyata aku bawa jam tangan itu nggak diperbolehkan guys. Terus dicek lagi bawa kalkulator juga kan, karena emang soal sikengnya itu ada hitung-hitungannya juga. Terus ada Zairukado sama paspor juga, itu yang asli ya, dibawa fisiknya itu. Nah kalau udah lolos di pemeriksaan pertama, terus kalian masuk lagi ke Uketsuke-nya itu guys. Jadi di situ benar-benar dicek dari apa namanya, waktu itu kan bawa Chukenhyo ya, Chukenhyo sama paspor, terus Zairukado itu dicek benar-benar disamain sama muka kita gitu kan, apakah benar ini orang yang sama yang mengikuti ujiannya gitu. Udah di situ kalau misalnya udah oke lolos, kalian tinggal masuk ke ruangan ujiannya. Nah sampai duduk di tempat ujian, dicek lagi lah sama petugasnya, datang lagi nyamperin, bisa perlihatkan alat tulisnya gitu kan. Terus saya kasih tahu nih, ini saya bawa ini, dan itu harus HB ya guys ya. Itu kan kalau misalnya JLPT kan masih ada keringanan ya, bisa 2B kan. Nah kemarin itu si Ken Tokutegi no Nigo-nya ketat banget, benar-benar harus HB. Yang bawa 2B pun nggak boleh dipakai guys. Kalau misalnya nggak boleh dipakai, dipinjemin lah dari petugasnya itu. Terus ada penghapus ya, pastilah ya penghapus. Terus kalkulator juga. Kalau JLPT kan nggak ada ya, nggak ada hitung-hitungannya soalnya. Jadi secara alat tulisnya itu ada pensil HB, penghapus sama kalkulator saja ya. Urikan bahasa Indonesia apa? Rautan. Kalau rautan juga nggak boleh ya, nggak boleh dikeluarkan juga. Jadi di meja itu cuma ada Chukenhyo, alat tulis, handphone pun dimasukkan dalam keadaan udah mati ya, udah di shutdown masuknya. Sampai benar-benar udah dicek di shutdown itu dikasih stempel bahwa benar-benar ini HP-nya sudah di shutdown, ada tulisan shutdown, ada tempelan gitu gede banget. Jadi Shikeng Tokutegi no Nigo-nya itu soalnya ada 50 soal, harus dikerjakan dalam waktu 70 menit saja. Nah, pintar-pintarnya kalian deh guys ngaturnya gimana, yang penting dalam waktu 70 menit itu harus selesai ya. Terus soal-soal Shikengnya itu kebetulan tidak ada furigananya guys. Jadi semuanya full kanji ya, benar-benar nggak ada furigananya. Jadi sebisa mungkin ya, kita harus benar-benar pahami modulnya. Terus sebisa mungkin kayak hafalin kanjinya biar kita bisa baca. Kalau misalnya kita udah bisa baca, insya Allah bisa jawab ya. Tapi nggak juga sih, kalian juga harus tetap inilah ya, tetap pahami modul ini. Modulnya seperti ini ya. Ini kebetulan udah lecek banget ya, udah aku buat belajar soalnya selama 4 bulan. Oh ya, metode belajarku tuh selama 4 bulan kemarin ya. Jadi di bulan pertama itu aku translatein buku modul ini ya selama sebulan itu, karena aku kan sambil kerja pas lagi sibuk-sibuknya waktu itu, jadi agak lama ya sebulan buat nerjemahin saja. Terus di bulan berikutnya aku baru mulai membaca sedikit-sedikit gitu ya. Terus di bulan berikutnya aku mulai memantapkan gitu, di challenge lah ibaratnya, kayak misalnya tanpa melihat buku aku harus menghafalkan tentang ini gitu. Jadi itu metode menghafalku tuh kayak Ustadz Ustadz Adi Hidayat tuh. Beliau kan menghafalkan Al-Quran seperti itu kan. Jadi tempatnya di mana, letaknya di mana, beliau tahu kan. Nah aku mirip-mirip begitu sih. Jadi aku misalnya ada apa ya? Nih, Kagakuteki Gai no Kangri gitu lah. Jadi aku kayak pas menghafalnya tuh aku ingat ini tuh ada di bagian lembar sebelah kiri gitu ya, atas. Oh iya, berarti bayanganku, oh berarti yang itu.
Nggak tahu kalau teman-teman ya cara menghafalnya seperti apa, tapi kalau misalnya Tokutegi no Nigo ini kan memang nggak ada furigananya. Jadi saranku benar-benar kalian berusaha belajar yang tekun untuk bisa memahami dan menghafal semua kanji yang ada di modul ini. Karena soalnya itu semuanya jawabannya ada di modul. Terus tips aku juga, kalian juga harus lihat ya, di modul ini tuh ada rujukan ya. Misalnya kayak gini. Misalnya kalian coba lihat di modulnya ada kotak seperti ini ya. Nah, ini kan ada tulisan Tokutegi no Ichigo Inshoku Ryohin Seizogyo Kino Shokutei Shiken Gakushu yo Tekisto Daisangshu kayak gitu kan. Nah, ini suruh merujuk ke modul Tokutegi no Ichigo-nya bagian bab 3 gitu. Kalian cari nih yang tertulis di sini, cari di modul Tokutegi no Ichigo-nya. Nah, terus di print lah kalau aku ya. Kalau aku print, aku selipin di sini. Jadi kalian nggak cuma mengandalkan modul Tokutegi no Nigo-nya saja ya. Sebisa mungkin kalian lihat nih bagian kotakan-kotakan ini kalian ambil dari Tokutegi no Ichigo-nya. Soalnya kemarin itu memang ada soal kayak gambar-gambar kayak gini, Yarihato. Nih gambar-gambar seperti ini, walaupun nggak sama persis ya, cuma mirip-mirip gitu. Seenggaknya kalian bisa latihan dulu lihat pembelajaran tentang Yarihato ini ya. Karena memang ada soal gambar-gambar kayak Taisaku penanggulannya gitu, penanggulangan gitu. Oh ya guys, disclaimer ya. Disclaimer guys. Jadi untuk syarat Tokutegi no Nigo-nya itu kan harus minimal sebagai leader atau tidak ya. Tapi di kondisi aku ini kebetulan aku cuma karyawan biasa guys, bukan leader atau tidak ya. Cuma memang Kaisa itu mengusahakan, jadi mau untuk mendaftarkan anak aku walaupun bukan leader gitu. Tapi ini nggak berlaku untuk semua Kaisa ya. Ada memang Kaisa yang benar-benar mendaftarkan jika memang anak didik karyawannya itu adalah sebagai leader gitu. Jadi nggak semuanya bisa seperti kondisi yang aku alami sekarang ya gitu. Terus untuk latihan soalnya kebetulan aku nemu ya Facebooknya orang Vietnam waktu itu ada pembelajaran tentang soal-soalnya gitu, latihan soal maksudnya. Kebetulan kan aku waktu kemarin itu udah belajar ya, udah mulai memahami, jadi aku tinggal kayak mencari informasi soal latihan soalnya gitu. Dan ternyata alhamdulillah banget, kebetulan banget itu ada Facebooknya yang lewat di beranda Facebook aku. Jadi Masya Allah banget ya, ya udah jalannya sih. Jadi akhirnya aku DM orangnya, ternyata memang harus beli soalnya guys. Jadi waktu itu aku beli soalnya dari orang Vietnam itu, dan itu menurut aku worth it banget guys. Soalnya modelnya kan kayak CBTP ya, kayak soal di komputer gitu. Dan itu jenis soalnya bener-bener dibikin semirip mungkin sama Shikeng aslinya guys. Soalnya aku juga agak shock ya. Ada soal-soal hitungan di soal latihan tersebut ya. Itu ada 2 atau 3 soal benar-benar keluar di Shikeng kemarin guys. Itu plek-ketiplek ya sama angkanya. Soal yang lainnya juga walaupun nggak sama itu mirip gitu. Intinya mirip gitu. Jadi itu latihan soalnya itu udah nggak ada furigananya ya, udah bentuk kanji semua. Jadi itu bisa men-challenge kalian ya buat kayak bisa nggak kira-kira aku menyelesaikan 50 soal dalam waktu 70 menit, karena itu ada batasan waktunya juga itu latihan soalnya selama 70 menit guys. Terus kalau misalnya udah menyelesain itu ada hasilnya langsung. Misalnya kalian lulus nih, nilainya berapa, bisa dicek hasilnya, kira-kira hasil kerjaan kamu tadi itu yang salah di bagian mana, terus udah dibenerin tuh sama itunya websitenya itu. Jadi keren banget deh itu. Nggak heran lah ya kalau misalnya orang Vietnam banyak banget yang udah lulus guys. Oh ya, tapi kalau misalnya kalian nanti aku ini ya kasih tahu Facebooknya nanti di gambar sini layar.
Facebooknya orang Vietnam ya. Kalian bisa dicek. Kalau misalnya kalian DM orangnya, nanti kalian bisa diarahkan untuk metode pembayarannya. Setelah itu kalian diarahkan ke websitenya tersebut. Masuk link itu sama email ya. Nanti kasih emailnya sama dia. Setelah itu kalian bisa latihan soal di sana. Cuma kemarin memang ada Facebooknya tersebut tapi nggak dikasih soal-soalnya gitu guys. Jadi nggak boleh cuma beli soal-soalnya aja, tapi harus mengikuti kursusnya mereka gitu. Tapi kan kursusnya mereka pakai bahasa mereka dong. Terus kalau misalnya nggak bisa, tapi minimal kalian coba dulu beli soalnya sama beliau ya. Nanti kalau nggak bisa kalian cek ke DM aku aja. Oh iya, aku kemarin itu daftar sekitar bulan September ya, September akhir kalau nggak salah itu aku didaftarin sama Kaisa. Terus di bulan selanjutnya itu Oktober berarti ya. Bulan Oktober itu disuruh mendaftarkan secara individu. Cuma waktu itu memang dari TSK aku yang mengurusnya, jadi aku tinggal terima beres aja gitu guys. Terus setelah pendaftaran individu selesai dan berhasil, kemudian itu ada arahan untuk membayar biaya sikeng ya sebesar Icimang Goseng ya, atau kalau dirupiahkan itu sekitar 1.500.000 guys. Setelah diarahkan ke pembayaran itu di bulan November ya, di bulan November pembayaran. Setelah pembayaran selesai dikonfirmasi itu sekitar bulan 12 pertengahan Cukeng hionya dikirimkan. Aku dapat Cukeng hionya itu di bulan Desember pertengahan ya. Nah setelah itu Sikeng B-nya atau hari ujiannya itu di bulan Januari tanggal 16 kemarin guys. Terus pengumumannya itu selama 3 minggu setelah ujian baru umumin gitu kakaknya hasil ujiannya. Buat teman-teman yang ingin membahas modul Tokotek Nigo-nya pengolahan makanan ini, kalian bisa follow TikTok aku ya. Nanti aku bakalan live di sana buat bahas modul Tokotek Nigo-nya bareng-bareng ya secara gratis buat teman-teman semua. Oke, segitu aja guys penjelasan dari aku, sharing-sharing tentang pengalaman aku kemarin ikut Sikeng sampai bisa lulus, alhamdulillah ya. Semoga ini bisa memotivasi kalian untuk bisa lebih semangat lagi belajarnya dan bisa lulus nanti di Tokotek Nigo-nya, khususnya untuk pengolahan makanan ya. Sekian dulu sharing-sharing dari aku, semoga bermanfaat buat kalian semuanya ya. Terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.